Buat yang doyan makan mie instan, ciki, atau bakso, pasti udah gak asing sama bumbu penyedap rasa micin atau MSG. Bumbu yang bikin semua makanan auto jadi enak, ayah. Tapi kalian pernah dengar gak mitos yang bilang kalau micin bisa bikin bodoh? Atau lebih heboh lagi, micin bisa bikin kanker. Tapi emang iya? Ada studinya nggak? Gimana sih faktanya? Bener bre, banyak banget ibu-ibu yang gak nambahin micin ke makanan karena kemakan mitos gitu. Emangnya beneran mitos? Mungkin aja ada fakta yang bisa mendukung asumsi tersebut. Monosodium glutamate atau MSG, tapi lebih kita kenal dengan sebutan micin, adalah penyedap rasa dari asam glutamat, yaitu asam amino alami yang sebenarnya terdapat juga di dalam tomat, keju parmesan, dan bahkan ASI. Kalau dilihat dari bidang kimia, MSG itu cuma gabungan natrium ditambah glutamat aja. Fungsi utamanya untuk meningkatkan rasa umami atau gurih alami yang bikin makanan lu jadi terasa lebih maknyus. Apalagi kalau makan bakso bre, micin udah wajib banget. Iya sih, kalau makanan pakai micin pasti lebih gurih dan bikin lidah menari-nari. Sebenarnya MSG ada manfaatnya gak sih bre buat tubuh kita? Simpelnya, glutamat dari MSG dicerna kayak glutamat dari makanan lain. Dan glutamat sendiri punya manfaat untuk membawa sinyal di otak dan saraf. Dan juga sebagai sumber energi untuk usus. Kalian juga harus tahu kalau sebenarnya badan kita memproduksi glutamat 50 gram per harinya. Bahkan ada studi dari Journal of Nutrition pada tahun 2020 yang menunjukkan kalau MSG bisa membantu mengurangi asupan garam. Mereka menemukan kalau orang yang mengonsumsi MSG dapat mengurangi 20-40% konsumsi garam seseorang tanpa mengurangi kenikmatan rasa. Jadi konsumsi MSG bukan hanya enak di lidah, tapi juga bisa mengurangi konsumsi garam, yang secara tidak langsung bisa mengurangi resiko tekanan darah tinggi. Tuh bre, kata gue juga MSG aman. Tapi kalau kayak gitu, siapa yang bilang MSG bahaya buat tubuh, bre? Asal-usulnya datang di tahun 1968, terjadi peristiwa Chinese Restaurant Syndrome. Saat itu, ada orang bernama Dr. Robert Holman Kwok yang menulis surat ke New England Journal of Medicine karena keluhan yang dia dapat setelah makan di restoran Cina. Ia mengeluhkan rasa lemas dan mati rasa dan menuduh MSG sebagai biang keroknya. Karena keluhannya tersebut, media heboh dan langsung membuat thumbnail dan artikel clickbait. Padahal sebenarnya surat itu cuma opini pribadi doang, tanpa diiringi bukti ilmiah. Gejala yang ia alami seperti pusing dan keringat dingin tidak dapat dibuktikan secara uji klinis karena hasilnya yang tidak konsisten. Namun sayangnya, stigma Chinese Restaurant Syndrome masih melekat di otak orang sampai sekarang. Padahal jika kita telusuri kebenarannya, hal ini sebenarnya lebih ke bias terhadap suatu ras dan ketakutan yang tidak memiliki alasan, bukan fakta medis. Oh, jadi yang bilang MSG bisa bikin lemas itu mitos ya, Ci? Tapi kalau yang bilang MSG bisa bikin bodoh gimana? Salah juga, bre. Menurut Journal of Neuroinflammation pada tahun 2019, glutamat tidak bisa menembus sawar darah otak dewasa yang sehat. Kalau yang bilang kalau MSG bisa bikin kanker gimana, Ci? Gak ada buktinya. Bahkan Badan Kanker Dunia atau IARC gak masukin MSG sebagai daftar karsinogen yang dapat menyebabkan kanker di database-nya. Gue juga pernah dengar, bre. Ada orang yang bilang kalau MSG bisa bikin obesitas, bener gak? Tidak ada korelasinya sama sekali. Menurut studi di Obesity pada tahun 2015, MSG dan kenaikan berat badan tidak ada hubungannya sama sekali. Faktor utama yang bikin dia diabetes mungkin bukan MSG, tapi lebih ke kalori berlebih dan gaya hidup yang gak sehat. Jadi MSG aman ya, bre? Gue dulu jujur takut banget sih sama MSG. Temen gue banyak yang bilang kalau MSG bisa nurunin IQ. Untung gak jadi bahas di sini. Sebenarnya aman kok, bre. WHO dan FAO membuat statement yang bilang kalau MSG aman untuk dikonsumsi tanpa batas harian. BPOM Indonesia juga menggolongkan MSG sebagai GRAS atau Generally Recognized as Safe, alias aman untuk dikonsumsi. Uji klinis meta-analisis di Critical Reviews in Food Science pada tahun 2020 juga menyimpulkan kalau MSG tidak memicu gejala pada kelompok umum. Hanya kurang dari 1,5% populasi dengan riwayat asma atau riwayat alergi spesifik yang mungkin sensitif terhadap MSG. Tapi itu juga gejalanya ringan, gak sampai nurunin IQ atau kena kanker. Jadi MSG gak berbahaya buat dikonsumsi, asalkan kita wajar aja dalam mengkonsumsinya. Yang harus kita waspadai sebenarnya bukan MSG-nya, tapi makanan ultra proses atau junk food yang tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Bukan serta-merta karena MSG-nya aja. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar mitos MSG apalagi yang sering lu dengar waktu kecil. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang masih takut makan micin. Kalau bisa kasih tahu emak juga ya, ini informasi penting nih buat emak.